setiap kami. Kami buka hati kami arahkan pikiran kami, telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami tolak semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mencuri kebenaran firman dari hati dan pikiran kami. Dan Tuhan, dalam nama Yesus kami usir keluar dari tempat ini. Dan kami minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memenuhi hati, pikiran, dan perasaan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang maha kuasa. Amin. Karena Dia maha kuasa, ketika Dia menciptakan burung untuk terbang, apakah burung pasti bisa terbang? Pasti bisa terbang. Ketika Dia menciptakan ikan, apakah ikan bisa berenang dalam air? Pasti bisa. Kalau Dia menciptakan benih, apakah benih itu pasti bisa bertumbuh menjadi pohon? Pasti bisa. Kalau tidak bisa, Dia bukan Allah yang maha kuasa. Kalau tidak bisa, berarti reputasinya Tuhan itu perlu diragukan. Tuhan bisa lakukan semuanya. Tapi pertanyaannya, apakah bisa gagal? Apakah bisa gagal? Dia menciptakan burung, apakah mungkin burung tidak bisa terbang? Burung mungkin saja tidak bisa terbang kalau dia tidak ada di udara. Kalau dia ditaruh di dalam air, dia tidak bisa terbang. Ikan apakah bisa berenang? Pasti bisa kalau di dalam air. Kalau sudah di atas wajan, dia tidak bisa berenang lagi. Benih, apakah dia pasti bisa bertumbuh? Pasti, tapi kalau dia taruh di atas lantai, mau 10 tahun, dia tetap sebuah benih. Jadi, walaupun Tuhan Maha Kuasa, Dia menetapkan ada beberapa hukum. Hukum alam, hukum rohani, ya, ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan yang harus ada di dalam ciptaannya. Dan semuanya itu sudah built in, dibangun di dalam ciptaannya. Supaya ciptaannya itu bisa melakukan, merealisasikan tujuan Tuhan ketika menciptakan mereka semua. Dia menciptakan burung, Dia menciptakan ada hukum-hukum yang berlaku dalam burung itu. Sehingga burung itu bisa terbang. Demikian juga dengan ikan dan benih sebagai contoh. Demikian juga Tuhan menetapkan kepada Yosua, Dia berkata kepada Yosua, jika kamu berpedoman pada firman-Ku, pada perintah-perintahku, pada hukum-hukumku, membaca Taurat itu siang dan malam, mengingat perintah-perintah Tuhan, mentaati hukum-hukum yang berlaku, percaya dan menerima janji-janji Tuhan, tunduk kepada hukum Tuhan, maka kalau Yosua melakukan semuanya itu, maka jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau dia lakukan semuanya itu, kalau dia mentaati semuanya itu, maka Tuhan bilang, aku akan membuat engkau sukses dan berhasil. Kita akan baca ayatnya di dalam Yosua 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 6 sampai 9, saya akan bacakan buat kita semua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi saudara, kalau semua syarat-syarat yang dituliskan di Yosua 1 ayat 6 sampai 9, ketentuan-ketentuan itu, hukum-hukum itu ditaati oleh Yosua, maka Yosua akan berhasil. Amin. Ini bukan brigadir Yosua, ini Yosuanya Musa ya. Nah, pertanyaannya, apakah perlu berdoa? Kalau tujuannya hanya untuk berhasil, tidak perlu berdoa. Kalau hanya untuk berhasil, cukup dengan ketaatan. Tapi saudara jangan salah tangkap. Maksud saya bukan kita tidak perlu berdoa. Tapi kalau kita rajin berdoa, doa pagi Senin sampai Jumat ikut. Ibadah harian ada doa ikut. Doa malam ikut. Doa puasa ikut. Tetapi saudara tidak taat, saudara tidak akan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Ketaatan dan doa itu berkaitan. Tetapi bukan berarti kalau saudara melakukan salah satu saja, saudara akan dapatkan satunya. Jadi ketaatan itu dibutuhkan supaya kita bisa mendapatkan janji-janji Tuhan. Ketaatan tidak bisa digantikan dengan doa. Contoh, saudara beli mobil, ya mobil baru. Pabrik ketika mereka memproduksi mobil itu sudah built-in, dibuat, diproduksi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam mobil tersebut. Misalnya, mobil tersebut dikatakan mobil tersebut bahan bakarnya bensin. Maka supaya mobil itu bisa berjalan, bisa berfungsi, maka tangkinya harus diisi bensin. Saudara tidak perlu berdoa dulu, bertanya, Tuhan diisi apa ini mobil? Tangkinya? Ya pasti, gak usah berdoa, isi saja bensin. Maka mobil itu akan berjalan. Saudara bisa mendapatkan semua fungsi dari mobil itu karena mobil itu ditetapkan untuk berfungsi dengan bensin. Kalau misalnya saudara ini suka minum orange juice, ya, dan saudara bilang, aku tidak mau isi tangki mobil dengan bensin. Aku mau isi dengan orange juice. Bukankah orange juice lebih mahal daripada bensin? Dan saudara isi orange juice ke dalam mobil, tangki mobil saudara. Apa yang terjadi kira-kira? Mobilnya tidak jalan, bahkan jadi rusak. Ya. Karena apa? Karena saudara sudah melanggar
tidak taat kepada ketentuan yang dibuat oleh si produsen mobil, oleh manufakturer, oleh pabrik. Saudara sudah melanggar aturan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita tidak bisa melanggar ketentuan Tuhan walaupun tujuannya sama. Dengan kata lain, saudara tidak bisa memakai aturan saudara sendiri, tetapi saudara harus tunduk kepada aturan si pembuat, si pencipta. Saudara harus tunduk kepada aturan pabrik, supaya saudara bisa menikmati janji-janji yang dikatakan oleh pabrik. Demikian juga dengan hidup kita. Saudara tahu nggak, apa sih rencana Tuhan untuk hidup kita? Ketika dia menciptakan saudara, apa yang ada di dalam rencana Tuhan? Tuhan punya rencana apa ketika menciptakan saudara? Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ayat favorit banyak orang ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam bahasa Inggris dibilang, I say this because I know the plans that I have for you. Aku lakukan ini karena aku sudah punya rencana waktu menciptakan kamu. Dan pesan ini katanya, this message is from the Lord. Pesan ini, perkataan ini datangnya dari Tuhan. I have good plans for you. Saya punya rencana yang baik untukmu. I don't plan to hurt you. Saya tidak merencanakan untuk mencelakakan kamu. I plan to give you hope and a good future. Saya merencanakan supaya kamu punya pengharapan dan masa depan yang baik. Itu rencana Tuhan dalam kehidupan kita atas hidup semua orang tanpa kecuali. Saudara harus tahu itu rencana Tuhan. Dan seperti saya bilang tadi, Tuhan itu maha kuasa. Dia pasti sanggup ketika menciptakan, dia sudah built in di dalam saudara semua rencananya dan hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapannya yang harus saudara penuhi supaya rencananya itu jadi kenyataan dalam hidup saudara. Pabrik bikin mobil, built in harus isi bensin. Saudara tidak isi bensin, mobil tidak bisa jalan dan saudara tidak bisa protes sama pabrik. Tuhan menciptakan saudara, built in di dalamnya aturan-aturan. Saudara tidak taat kepada aturan, saudara tidak bisa protes sama Tuhan. Ya. Dan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan sejak awal penciptaan. Dan saudara tidak bisa membuat ketetapan atau aturan sendiri dan memaksakannya kepada Tuhan dengan alasan, kan tujuan akhirnya sama Tuhan. Nggak bisa ya. Kita tidak bisa memaksakan aturan karena mobil tidak didesain pakai solar. Saudara isi solar walaupun sama-sama bahan bakar. Yang satu bensin, yang satu solar. Saudara tidak bisa paksakan. Jadi penting sekali kita harus tahu bahwa masa depan yang cerah, hari depan yang penuh harapan, itu pasti saudara dapatkan ketika saudara taat kepada setiap ketentuan-ketentuan yang telah ditulis, ditetapkan, dibuat oleh Tuhan. Saudara harus tunduk kepada peraturan-peraturan itu, dan kalau saudara tunduk, maka Tuhan memberi jaminan. Saudara pasti akan berhasil. Tuhan menetapkan hukum-hukum rohani untuk ditaati, supaya setiap saudara yang melakukannya pasti sukses dan berhasil.
Dan saya ingin saudara masukkan ke dalam pikiran saudara dan bawa pulang, dan jangan pernah saudara lupakan bahwa semua perintah yang ditulis di dalam Alkitab itu ditulis sebagai manual supaya ketika saudara mau hidup saudara berhasil seperti yang diharapkan oleh Tuhan, itu peraturan-peraturan menjamin saudara berhasil. Saudara tidak perlu meragukannya. Kedua, peraturan-peraturan yang ditulis bukan untuk membatasi saudara, tetapi justru untuk mendapatkan izin, akses kepada keberhasilan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi contohnya, ketika Tuhan bilang, jangan berzina, itu adalah hukum yang sudah ditetapkan di awal penciptaan. Itu artinya jangan berhubungan seks sampai saudara masuk ke dalam pernikahan. Dan kalau saudara sudah masuk dalam pernikahan, saudara pun tidak boleh melakukan hubungan seks dengan orang lain selain dengan pasangan saudara. Itu aturannya. Dan ketika saudara melanggar, saudara akan mendapatkan resikonya. Dan Tuhan memang tidak menjelaskan akibatnya di dalam Alkitab. Sama seperti pabrik, tidak perlu menjelaskan kenapa harus diisi bensin. Dia cuma bilang di buku manualnya, bahan bakarnya bensin. Tidak boleh diisi yang lain. Misalnya harus diisi dengan bensin Pertamax misalnya. Kita tidak diberikan penjelasan. Kita diberitahu itu desain pabrik. Kita juga sama. Kita diberitahu jangan berzina. Tidak diberitahu. Kenapa? Itu ketetapan. Itu ketetapan yang dibuat oleh Tuhan. Dan dia tidak perlu minta izin kita untuk membuat ketetapan itu. Dia umumkan saja. Sama seperti mobil, pabrik mobil. Dia umumkan saja ini pakai bensin. Dia tidak perlu kasih penjelasan. Satu hari saudara beli setrika. Ya. Di kotaknya ada tulisan. Tegangannya 220 volt. Jangan dipakai dekat air. Dia tidak kasih penjelasan. Dia hanya kasih tahu. Dia tidak bilang kalau saudara pakai dekat air, saudara bisa kesetrum. Enggak dikasih tahu. Dianggap saudara harusnya sudah tahu. Karena tegangannya 220, saudara injek air, pegang situ, saudara bisa kesetrum. Dan saya rasa orang tidak ada yang sebodoh itu. Dibilang itu, masa sih nggak boleh dekat air? Lalu saudara sengaja dekat air, injak air, lalu pegang itu setrika. Nggak ada orang sebodoh itu. Dia akan taati karena dia tahu bahwa kalau saya lakukan, saya akan celaka. Burung dirancang untuk terbang di udara. Dan saya rasa tidak ada burung yang coba-coba berenang dalam air. Kecuali untuk ambil mangsanya. Tapi dia tidak sengaja masuk ke dalam air dan coba, bisa nggak ya aku berenang dalam air? Tidak ada. Dia lebih pintar dari manusia. Dia tidak perlu coba-coba, dia tahu. Ikan juga sama. Ikan dia tahu, dia hanya bisa berenang dalam air. Dia tidak akan melompat keluar ke daratan untuk belajar berenang di darat. Ya. Satu-satunya makhluk yang sulit diatur oleh Tuhan dan Tuhan punya banyak masalah, yaitu siapa? Satu-satunya makhluk yang sering tidak percaya dengan ketentuan yang dibuat oleh Tuhan adalah manusia. Dia selalu ngetes, dia selalu coba, benar sih apa enggak sih? Yang ditulis Alkitab ini benar enggak sih? Itulah sebabnya jangan heran ada banyak orang yang gagal. Jangan heran ada banyak orang yang bercerai. Jangan heran ada banyak orang yang bangkrut. Jangan heran ada banyak orang yang sakit. Semuanya itu karena mereka tidak mengikuti peraturan yang ada. Kenapa ya saya nggak berhasil hidup saya?
Kenapa janji-janji Tuhan kok enggak tergenapi dalam hidup saya? Ternyata dia tidak mau dibaptis. Ya. Ada orang bilang, kenapa saya gagal terus? Kenapa banyak belalang pelahap dalam pekerjaan saya? Dia tidak mau taat dengan aturannya. Aturannya bilang, kalau kamu kasih persepuluhan, aku akan menghalau semua belalang pelahap dan membuka tingkap-tingkap langit. Kita bertanya-tanya, kenapa ya aku isi solar kok nggak jalan? Pernah gitu? Punya mobil bensin isi solar terus bertanya-tanya, protes di koran? Nggak ada. Tetapi seringkali kita melanggar ketetapan Tuhan dan kita bertanya, mana Tuhan? Katanya memberkati. Buktinya usaha nggak berhasil. Tapi dia melanggar ketetapan yang sudah dibuat Tuhan dan mempertanyakan. Dan saya mau tegaskan kepada setiap saudara yang mendengarkan khotbah ini, bahwa saya menjamin setiap orang yang berani taat kepada ketetapan-ketetapan yang sudah ditulis dalam firman Tuhan, saudara pasti memiliki masa depan yang cerah. Saudara pasti berhasil, saudara pasti bahagia, dan saudara pasti puas dengan kehidupan saudara. Karena itu yang direncanakan Tuhan atas hidup saudara. Kesuksesan adalah hasil dari keputusan yang saudara ambil untuk taat kepada firman Tuhan. Apapun kondisi saudara hari ini, itu adalah hasil dari keputusan-keputusan saudara masa lalu. Jadi saudara tidak bisa protes kepada siapapun karena masa depan saudara kehidupan saudara hari ini itu adalah keputusan saudara yang lalu, dan mau jadi apa saudara di hari depan itu tergantung dari keputusan hari ini. Apakah saudara berani taat kepada firman Tuhan atau saudara tetap mempertanyakan kebenaran firman Tuhan? Ya, takdir saudara itu ditentukan oleh saudara sendiri, ya. Saya sejak pertama kali saya bertobat tahun 1 Januari 89. 31 Desember 88 saya terima Yesus. 1 Januari 89 saya cari pekerjaan. Waktu itu saya jobless. Saya dapat pekerjaan jadi sales mobil di Mitsubishi mobil. Waktu saya jadi sales, saya mengambil keputusan saya mau jadi orang yang berhasil. Karena saya sekarang anak Tuhan. Status saya adalah anak Tuhan. Saya punya harapan masa depan yang cerah. Saya pasti berhasil. Dan karena saya sudah menetapkan tujuan saya, maka saya sejak saat itu selalu memberikan persepuluhan sampai hari ini. Padahal waktu itu saya nggak mengerti apa-apa tentang persepuluhan. Tetapi ketaatan saya waktu itu, saya nikmati hasilnya hari-hari ini. Karena ketaatan kita di masa lalu, itu membuat hasil di sekarang. Sama seperti keputusan saudara menanam benih, duren misalnya hari ini, itu menentukan 10 tahun lagi, 15 tahun lagi saudara punya pohon duren yang berbuah terus. Itu tergantung dari keputusan saudara. Saudara harus tahu bahwa semuanya tidak bisa terjadi secara instan. Makanya Tuhan bilang, Tuhan memberikan contoh, memberikan ilustrasi tentang benih. Karena benih tidak bisa hari ini ditanam, besok bertumbuh, lusa berbuah. Tidak bisa, semuanya butuh waktu. Tetapi pasti selama syarat dan kondisinya ditentukan. Sehingga saya sampai hari ini, tiap bulan, boleh tanya istri saya, tiap bulan saya terima berkat supranatural dari Tuhan.
Artinya berkat yang saya terima bukan karena usaha saya. Kalau karena usaha saya ya itu normal. Tapi kalau berkat yang bukan karena usaha saya, itu namanya berkat supernatural. Dan itu dijanjikan Tuhan kepada setiap orang yang taat. Taat apa? Mengembalikan persepuluhan. Itu hanya salah satu contoh. Ada seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal namanya Miles Monroe di Bahamas. Dia sejak umur 14 tahun, dia menetapkan satu goal. Dia menuliskan cita-citanya. Dia bilang begini, saya catat. Saya ingin keliling dunia. Saya ingin membangun gedung. Saya ingin membawa sistem pendidikan ke dunia. Saya ingin memiliki pesawat pribadi. Saya ingin menjadi counselor. Saya ingin menjadi konsultan negara. Saya ingin menjadi penasehat pemerintah. Dan dia tulis semuanya itu pada saat dia berusia 14 tahun. Dan dia katakan karena saya punya tujuan itu. Karena saya punya tujuan itu, maka saya tahu jika saya menggunakan narkoba, jika saya berhubungan seks sebelum menikah, minum-minum alkohol, merokok, dia bilang, alkohol akan membunuh hati saya, rokok asapnya akan merusak paru-paru saya, seks akan membuat saya punya anak dan tidak bisa membiayainya, dan saya bisa gagal mencapai semua cita-cita saya. Jadi tujuan itu membuat Miles Monroe menjaga hidupnya disiplin. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara punya tujuan hidup? Tujuan hidup membuat saudara bisa mendisiplin hidup saudara. Kalau saudara tidak punya tujuan hidup, saudara akan izinkan apa saja saudara akan lakukan dalam hidup ini. Saya waktu beberapa bulan yang lalu ke Lampung. Di Lampung saya pergi sama Pak Ferdi dari Prabu Muli. Nggak tahu gimana kita ngomong-ngomong waktu di Lampung tiba-tiba kita bikin satu kesepakatan. Ya, kesepakatannya apa? Nanti bulan Oktober, ya, Hari Pahlawan, November, Hari Pahlawan, kita akan lihat perut kita masing-masing. Ya, kita ukur sama-sama perutnya, di foto berapa ukurannya, dan kita bertaruh. Siapa yang sanggup mengecilkan perutnya paling banyak, dia menang. Yang kalah harus traktir makan. Ya, cuma traktir makan sebenarnya. Ya, hal yang sepele. Tapi gara-gara tujuan itu, pulang dari sana, saya mengurangi makan nasi. Ya, makan karbohidrat. Ya, saya berusaha sekuat tenaga. Sekarang sudah mulai, celana saya mulai kendor-kendor semua. Ya, kenapa? Ada yang mendisiplin saya karena saya punya tujuan hidup. Saya punya tujuan untuk mengecilkan perut. Ya, besok saudara, saya kemarin sudah daftar ikut di fitness center. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa mendisiplin saya untuk mengecilkan perut. Karena saya ada di dalam pertandingan, ya. Walaupun taruhannya cuma traktir, ya. Tapi itu mendisiplin saya. Jadi saudara, kalau saudara punya tujuan hidup, maka saudara akan berani untuk mendisiplin dan taat. Taat, disiplin dalam penggunaan uang. Kalau saudara punya tujuan. Taat, disiplin dalam belajar. Karena saudara kepingin jadi juara, kepingin dapat beasiswa. Taat dan disiplin dalam beribadah. Karena saudara ingin mengalami hal-hal yang supernatural, ingin mengalami janji-janji Tuhan. Dan saya melihat ada banyak anak muda yang seharusnya punya masa depan yang cerah, sebenarnya hancur hidupnya. Kenapa? Karena mereka melanggar hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Mereka free sex, narkoba, judi, dan semuanya itu membuat mereka kehilangan masa depan. Padahal potensinya sebenarnya sangat besar.
Ya. Jadi kalau saudara sudah bertobat dan saudara ingin memiliki hidup yang maksimal dalam hidup saudara, saudara harus hati-hati di dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini, termasuk di dalamnya, di dalam memilih siapa teman-teman saudara. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau ada teman-teman saudara yang walaupun mereka baik sekali ya, kalau mereka itu tiap ketemu berusaha mengajak saudara untuk melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan, saya mau beritahu kepada saudara, mereka bukan teman. Mereka musuh saudara. Mereka utusan setan yang dikirim kepada saudara untuk mempengaruhi saudara supaya saudara keluar dari rencana Tuhan. Supaya saudara tidak bisa mendapatkan yang terbaik. Membuat saudara melenceng dari rencana Tuhan. Tapi kalau saudara bertemu dengan teman-teman yang suka menasehati saudara, menegur saudara, walaupun kadang-kadang menyakitkan, menusuk hati. Tapi kalau itu kebenaran, saudara harus tahu itu teman yang sejati. Karena tidak mudah untuk menegur. Bisa disalah mengerti, bisa disalah terima oleh yang ditegur. Yang ditegur bisa salah terima. Padahal untuk kebaikan dia. Itu teman. Itu Tuhan yang kirim. Jadi jangan sampai salah pilih teman ya. Sahabat sejati adalah orang-orang yang membantu saudara, meluruskan jalan saudara supaya saudara masuk dalam rencana Tuhan. Rencananya damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Musuh selalu merayu-rayu saudara supaya saudara berbuat dosa. Itu musuh dalam selimut. Mereka selalu berusaha menghalangi saudara untuk naik. Mereka selalu menarik saudara untuk turun. Dan mereka itu utusan-utusan setan. Ya. Dan saya mau beritahu kepada anak-anak muda, mengapa Tuhan bilang jangan berzina, jangan narkoba, jangan selingkuh, adalah supaya saudara itu punya memori, good memory. Ya, ketika saudara melihat, mengingat lagi masa lalu saudara, yang saudara ingat, aduh untungnya dulu aku ambil keputusan terima Yesus. Aduh untung ya dulu aku ikut pemuritan DK. Aduh untung ya dulu aku ikut melayani. Aku punya andil di gereja sana karena aku ikut ambil bagian di dalam melayani. Masa muda saya kurang baik. Sehingga kalau saya ingat ke belakang dan ingat orang-orang yang ada di masa lalu saya. Kadang-kadang saya merasa malu berdiri sebagai hamba Tuhan di sini. Kenapa? Karena masa lalu saya kelam. Masa lalu saya menyakiti banyak orang. Merugikan banyak orang. Tuhan tidak mau saudara mengalami itu. Saudara, Tuhan kepingin saudara mengalami, kalau ingat tidur, sebelum tidur ingat masa lalu, yang ada dari mulut saudara selalu ucapan syukur yang keluar karena Tuhan sudah menolong saudara. Ya, jadi tidak perlu menyesali hal-hal yang buruk. Jadi sekali lagi Tuhan ingin semua orang sukses. Dan saya ingin saudara tahu bahwa Tuhan ingin semua orang sukses bukan hanya dalam hal keuangan, tetapi juga dalam hal rohani, dalam hal kesehatan, dalam hal karakter. Dan saya tertarik untuk menyelidiki kehidupan beberapa orang, memperhatikan kehidupan beberapa orang di dalam jemaat maupun di luar jemaat. Dan saya bisa menarik kesimpulan bahwa orang-orang yang sukses dan berhasil adalah pertama adalah orang-orang yang taat kepada peraturan-peraturan. Baik itu peraturannya Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan, peraturan-peraturan di pemerintah, orang-orang yang taat kepada traffic light, lampu lalu lintas, kepada apa saja, orang yang biasa taat. Mereka adalah orang-orang yang
hidupnya rata-rata berhasil. Kedua, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang suka memberi. Orang-orang yang suka memberi. Orang-orang yang pertama tadi orang-orang yang taat. Banyak sekali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan lakukan sesuatu dalam hidupku. Tuhan tolong berkati aku. Tuhan tolong buka jalan. Kita minta Tuhan lakukan sesuatu buat kita. Siapa yang pernah doa begitu? Enggak ada. Sedikit sekali. Enggak ada yang pernah minta Tuhan lakukan sesuatu buat aku. Ya. Seringkali kita berdoa. Minta Tuhan lakukan sesuatu. Buka jalan, kirim orang, kasih proyek, apa saja. Tetapi kita tidak mau ketika Tuhan bilang, oke, aku akan lakukan, tapi lakukan sesuatu buat aku. Dan kita tidak mau. Kita minta Tuhan lakukan sesuatu, tetapi ketika Tuhan yang minta kita lakukan sesuatu supaya Dia bisa menjawab doa saudara, saudara tidak mau. Ini contoh karena paling gampang. Saudara minta supaya jangan ada belalang pelahap, supaya tingkap-tingkap langit dibuka, berkat dilimpahkan, tetapi saudara ketika Tuhan bilang, ya udah, oke, deal, kasih persepuluhan, saudara tidak mau. Padahal itu adalah rahasia supaya hidup saudara diberkati. Ini hanya salah satu contoh, karena paling gampang dimengerti. Jadi taat pada peraturan-peraturan yang ada, itu otomatis membuka janji-janji Tuhan. Itu menjadi kunci keberhasilan kita dalam hidup kita. Tuhan berusaha untuk melindungi saudara dari masalah di masa depan. Itulah sebabnya Dia minta saudara taat hari ini. Ketaatan saudara hari ini itu akan berbuahkan sesuatu di masa yang akan datang. Tuhan ingin memastikan bahwa nasib saudara tidak akan sama dengan orang-orang yang tidak taat. Tuhan ingin memastikan bahwa ketika saudara taat, ketika dunia ini krisis, saudara tidak krisis. Karena di dalam kerajaan Allah tidak ada resesi. Itulah sebabnya Dia menuntut ketaatan kepada kita. Contohnya, ketika Israel mengalami kekeringan 3,5 tahun, hujan tidak turun setetes pun, Elia tidak mengalami resesi, tidak mengalami kekeringan. Tuhan sudah menyediakan. Kenapa? Karena ketaatannya. Karena ketaatan Elia, maka dia dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit. Air selalu ada, bahkan burung gagak dikirim untuk mengirim daging kepada Elia. Sehingga dia tidak pernah kelaparan dan tidak pernah kehausan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mentaati kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka yang saudara dapatkan adalah tuaian. Apa yang saudara tabur, itu akan saudara tuai. Oke? Yang terakhir. Ketaatan tidak sama dengan keselamatan. Ketaatan tidak sama dengan keselamatan. Saya mau tanya beberapa pertanyaan kepada saudara. Apakah saudara harus taat supaya saudara selamat? Tidak. Keselamatan bukan karena ketaatan kita. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa taat terus kepada Tuhan. Keselamatan karena anugerah. Kedua, apakah saudara harus taat kepada Tuhan untuk mendapatkan pengakuan Tuhan? Tidak. Tuhan mengakui saudara sebagai anak bukan karena saudara taat, tapi karena Dia mengasihi saudara. Dia menerima saudara apa adanya. Apa ketaatan kepada Allah membuat saudara jadi lebih layak di hadapan Tuhan? Tidak juga. Tidak
Tidak ada satu orang pun yang layak di hadapan Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Apakah anak-anak saudara harus mentaati saudara baru disebut anak? Tidak. Tidak taat pun itu anak saudara. Saudara tetap mengakui anak. Anak saudara nakal di sekolah, tidak taat di sekolah. Siapa yang dipanggil? Saudara, bukan orang tua yang lain. Oh, kalau taat saya yang dipanggil. Kalau nggak taat orang lain yang dipanggil. Enggak. Ya. Apakah anak-anak saudara harus mentaati saudara supaya mendapatkan pengakuan dari saudara bahwa dia adalah anak? Tidak, ya. Demikian juga dengan kita. Ya, kita tidak perlu taat supaya mendapat pengakuan. Kata Tuhan, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah bukan karena perbuatan baik. Ya. Apakah anak-anak saudara harus mentaati saudara supaya mereka lebih layak jadi anak saudara? Berapa banyak anak pejabat yang melakukan pelanggaran hukum, melakukan tindak kriminal, tetap anak. Saya pernah saksikan cerita di DK, ada seorang anak laki-laki yang membunuh pacarnya. Mulutnya pacarnya dikasih koran, lalu dia disetrum pakai alat setrum sampai mati, lalu dilempar di pinggir jalan tol. Dia ditangkap dan dipanggil ibunya. Ibunya datang ke kantor polisi. Dan waktu datang, si pembunuh ini, anak ini yang begitu kejam, dia datang sama anaknya dan dia bilang, Lele, kenapa kamu lakukan itu? Le itu panggilan untuk anak laki-laki. Dia tetap mengakuinya sebagai anak, walaupun anaknya jadi pembunuh. Ketaatan itu bukan jalan menuju keselamatan. Ini penting sekali saudara tahu. Keselamatan dan ketaatan itu dua hal yang berbeda. Ketaatan kita, keselamatan itu anugerah semata-mata. Kalau kita taat kepada Tuhan, saudara akan masuk dalam rencana Tuhan yang dia tetapkan ketika dia menciptakan saudara. Dan hidup saudara selama ada di muka bumi ini, saudara akan menikmati hidup yang hidup dalam damai sejahtera, bukan hidup dalam kecelakaan, dan memiliki masa depan yang cerah. Itu tujuannya ketaatan, bukan keselamatan. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ya tujuan akhirnya untuk keuntungan saudara. Kita mentaati Tuhan karena kita percaya. Dan Dia mengasihi kita. Kita mengasihi Dia karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita taat karena kita percaya dan mengasihi Dia, karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Kita perlu taat supaya janji-janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Dan kita perlu tahu hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan transaksional, tapi hubungan ikat janji. Sama seperti saya dengan istri saya, kita punya hubungan ikat janji. Janjinya apa? Saya akan mengasihi istri saya. Saya seorang suami, perintah Tuhan, kasihilah istrimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Tidak ada, kalau istri saya makanannya enak, masakannya enak, saya mengasihi. Kalau nggak enak, nggak mengasihi. Tidak. Kasihilah istrimu kalau dia tunduk. Nggak tunduk juga saya mengasihi. Kasihilah istrimu kalau dia bersikap manis.
Nggak ada. Dia marah-marah juga saya tetap mengasihi. Dia tidur kedinginan nggak pakai selimut. Walaupun dia lagi marah, saya juga jengkel. Saya tetap selimutin karena saya mengasihi. Jadi hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan transaksional. Hubungan yang ada adalah hubungan ikat janji. Ketaatan adalah sebuah keputusan dan tidak ada hubungannya dengan perasaan. Hal ini penting sekali. Hal ini penting. Ketika kita memutuskan untuk taat, kita memutuskan untuk mengasihi Tuhan, kita memutuskan untuk mengasihi sesama kita ambil keputusan, tetapi perasaan kita mungkin tidak sejalan dengan keinginan kita. Perasaan kita mungkin tidak sejalan dengan keputusan kita. Tapi yang Tuhan perhitungkan bukan perasaan saudara. Yang Tuhan perhitungkan adalah keputusan saudara untuk taat, untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu keputusan yang paling penting. Keputusan untuk mengampuni orang lain. Itu penting. Banyak orang bilang, aku tidak bisa mengampuni. Itu bukan tidak bisa. Tidak mau. Karena yang Tuhan minta adalah keputusan. Aku mau mengampuni. Perasaanku tidak mau. Tapi aku memutuskan untuk mau. Dan ketika orang mengambil keputusan, itu diperhitungkan Tuhan. Dan ketika dia mengambil keputusan, pelan-pelan perasaan akan mengikuti. Kenapa? Karena perasaan itu tidak pernah stabil. Siapa manusia yang perasaannya stabil terus? Perasaan itu 5 menit, 1 menit bisa berubah-berubah. Tergantung informasi yang masuk, tergantung apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita tonton. Itu semua mempengaruhi perasaan kita. Sehingga perasaan kita tidak stabil. Tapi keputusan kita bisa tetap. Saya memutuskan untuk mengasihi istri saya. Apapun yang terjadi, itu keputusan saya. Perasaan saya boleh saja marah, tapi keputusan saya tetap mengasihi istri saya. Dan kalau kita sudah menetapkan sebuah keputusan, maka pelan tapi pasti, maka perasaan akan mengikuti keputusan yang kita buat. Ketaatan itu berada di dalam keinginan, bukan berada di dalam perasaan. Dan dengan menerapkan konsep ini, maka kehidupan rohani saudara saya jamin akan lepas landas. Saudara akan naik terus. Jangan hidup dengan perasaan, kata Tuhan. Orang percaya hidup dengan iman. Hidup dengan keputusan-keputusan. Iman itu dasarnya firman Tuhan. Dan kalau kita memutuskan untuk taat kepada firman Tuhan, maka kehidupan kita akan berubah total. Nasib saudara akan berubah, masa depan saudara akan berubah, dan Tuhan dipermuliakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih buat firman-Mu, buat pengertian-pengertian yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat rancangan-Mu yang baik buat kami. Tolong kami untuk mengerti semuanya, supaya kami tidak ragu-ragu untuk melakukan firman-Mu. Tolong kami untuk taat tanpa mempertanyakan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Engkau Tuhan, tidak ada yang jahat di dalam Engkau. Engkau adalah terang, di dalam Engkau sama sekali tidak ada kegelapan. Terima kasih buat rancangan-Mu yang ajaib, rancangan-Mu yang baik. Kami mau hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima semua janji-janji-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.